Sebuah pesawat angkasa P berkecepatan 0,8 C terhadap bumi. Jika pesawat angkasa Q melewati pesawat angkasa P dengan kecepatan relatif 0,5 C terhadap pesawat angkasa P, dapatkah kalian menentukan kecepatan pesawat angkasa Q terhadap bumi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep dari relativitas khusus. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Teori relativitas khusus. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui hasil percobaan Michelson-Morley yang membuktikan bahwa hipotesis ether sebagai medium perambat cahaya tidak ada. Pada tahun 1905, Albert Einstein, tahun 1879 sampai 1955, berhasil memecahkan masalah ether yang telah menyulitkan para ilmuwan yang masih berusaha membuktikan bahwa hipotesis ether itu ada. Einstein mengajukan dua postulatnya yang terkenal sebagai postulat relativitas khusus, yaitu sebagai berikut. Postulat pertama relativitas khusus. Postulat pertama menyatakan hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau kerangka acuan inersial. Postulat kedua relativitas khusus. Postulat kedua menyatakan cahaya merambat melalui ruang hampa dengan cepat rambat C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Sedangkan kelajuan cahaya tak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Pernyataan pada postulat pertama relativitas khusus didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada kerangka acuan yang diam mutlak. Supaya dapat lebih memahami postulat pertama relativitas khusus, mari kita perhatikan ilustrasi kejadian berikut ini. Misalnya, seorang pelajar sedang duduk di dalam sebuah kereta yang jendela kacanya tak tertutup oleh kain. Pelajar tersebut dapat melihat pemandangan di luar melalui jendela. Pada waktu yang bersamaan, kereta lain bergerak searah dengan kereta yang dinaiki oleh pelajar tersebut. Jika kedua kereta bergerak dengan kecepatan yang sama, pelajar tersebut akan melihat kereta lain tidak berpindah posisi. Pelajar tersebut akan melihat seakan-akan kereta yang dinaikinya dan kereta lain tersebut berada dalam keadaan diam. Namun, pada kenyataannya, kedua kereta tersebut tidaklah diam terhadap tanah, tetapi sedang bergerak terhadap tanah dengan kecepatan tertentu. Contoh ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa semua gerak dapat berubah posisi dan seorang pengamat tidak dapat menyatakan secara mutlak apakah suatu benda bergerak atau dirinya yang bergerak. Andaikan ether ada, ether dapat digunakan sebagai kerangka acuan tetap di alam semesta, dan semua gerak dapat dinyatakan bergerak relatif terhadap ether yang diam mutlak tersebut. Karena ether tidak terbukti eksistensinya, kerangka acuan yang diam mutlak juga tidak ada. Postulat pertama relativitas khusus merupakan perluasan dari relativitas Newton, sehingga tidak hanya berlaku untuk hukum-hukum mekanika, tetapi
berlaku juga untuk hukum-hukum fisika lainnya, seperti kelistrikan dan kemagnetan. Sementara itu, pernyataan postulat kedua relativitas khusus menjelaskan bahwa prinsip relativitas Newton dan transformasi Galileo tidak berlaku untuk cahaya. Supaya dapat lebih memahami postulat kedua relativitas khusus, mari kita perhatikan ilustrasi kejadian berikut ini. Misalnya, di dalam kereta yang sedang melaju dengan kecepatan 70 km per jam terhadap tanah, seorang penumpang berjalan di dalam gerbong searah dengan arah gerak kereta dengan kecepatan 3 km per jam terhadap kereta. Menurut prinsip relativitas Newton sebelumnya, kita dapat menyatakan bahwa kecepatan penumpang tersebut terhadap tanah dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari kecepatan penumpang terhadap kereta dan kecepatan kereta terhadap tanah, yaitu 73 km per jam. Jika penumpang di dalam kereta diganti dengan kedipan cahaya, apakah prinsip penjumlahan tersebut masih berlaku? Menurut postulat kedua relativitas khusus, prinsip penjumlahan tersebut tentunya tidak berlaku untuk kedipan cahaya. Artinya, kecepatan kedipan cahaya tetap sebesar C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second untuk semua arah dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya ataupun pengamatnya. Transformasi Lorentz. Pada pembahasan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa transformasi Galileo tidak dapat digunakan untuk menganalisis konsep relativitas khusus dari Einstein. Transformasi Galileo hanya berlaku jika kecepatan-kecepatan yang terlibat jauh lebih kecil daripada cepat rambat cahaya C. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu transformasi baru yang dapat menganalisis konsep relativitas khusus dari Einstein. Transformasi tersebut dikenal sebagai transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz digunakan untuk menganalisis gerak relatif dari dua kerangka acuan yang saling bergerak dengan kecepatan mendekati cepat rambat cahaya C. Agar dapat memahami transformasi Lorentz lebih baik, mari kita perhatikan ilustrasi dari dua kerangka acuan berikut. Pada ilustrasi tersebut, kita dapat melihat dua kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan S dan kerangka acuan S-aksen. Kerangka acuan S memiliki sistem koordinat X, Y, Z dengan titik asal O. Sedangkan kerangka acuan S-aksen memiliki sistem koordinat X-aksen, Y-aksen, Z-aksen dengan titik asal O-aksen yang bergerak secara relatif terhadap kerangka acuan S dengan kecepatan tetap V sepanjang sumbu X atau sumbu X-aksen. Berbeda dengan transformasi Galileo, dalam analisis transformasi Lorentz, selang waktu pada kerangka acuan S tidak sama dengan selang waktu pada kerangka acuan S-aksen. Secara matematis, perbedaan selang waktu tersebut dinyatakan sebagai berikut. Misalnya, titik P adalah titik benda yang ditinjau oleh kedua kerangka acuan. Setelah berjalan selang waktu T, koordinat titik P dapat dinyatakan dalam suatu persamaan transformasi Lorentz. Persamaan transformasi Lorentz akan mengandung suatu pengali gamma yang disebut sebagai tetapan transformasi Lorentz.
Secara matematis, tetapan transformasi Lorentz dinyatakan dengan persamaan berikut. Gamma sama dengan 1 dibagi akar kuadrat dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Kita asumsikan transformasi Lorentz berbentuk linear dan tidak ada perubahan gerak pada arah Y dan arah Z. Secara umum, transformasi Lorentz untuk koordinat dan waktu dapat diringkas menjadi persamaan berikut. X-aksen sama dengan gamma dikali dalam kurung X dikurangi V dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 1A. Y-aksen sama dengan Y yang dinyatakan sebagai persamaan 1B. Z-aksen sama dengan Z yang dinyatakan sebagai persamaan 1C. T-aksen sama dengan gamma dikali dalam kurung T dikurangi V dikali X dibagi C kuadrat yang dinyatakan sebagai persamaan 1D. Sementara itu, transformasi kebalikan Lorentz untuk koordinat dan waktu dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan gamma dikali dalam kurung X-aksen ditambah V dikali T-aksen yang dinyatakan sebagai persamaan 2A. Y sama dengan Y-aksen yang dinyatakan sebagai persamaan 2B. Z sama dengan Z-aksen yang dinyatakan sebagai persamaan 2C. T sama dengan gamma dikali dalam kurung T-aksen ditambah V dikali X-aksen dibagi C kuadrat yang dinyatakan sebagai persamaan 2D. Selanjutnya, kecepatan titik P dapat dinyatakan dalam transformasi Lorentz untuk kecepatan. Transformasi Lorentz untuk kecepatan merupakan bentuk turunan pertama dari transformasi Lorentz untuk koordinat terhadap waktu. Secara umum, transformasi Lorentz untuk kecepatan pada tiap-tiap komponen koordinator dinyatakan sebagai berikut. U-aksen X sama dengan UX dikurangi V dibagi 1 dikurangi V dikali UX dibagi C kuadrat yang dinyatakan sebagai persamaan 3A. U-aksen Y sama dengan UY dikali akar kuadrat dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat dibagi 1 dikurangi V dikali UX dibagi C kuadrat yang dinyatakan sebagai persamaan 3B. U-aksen Z sama dengan UZ dikali akar kuadrat dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat dibagi 1 dikurangi V dikali UX dibagi C kuadrat yang dinyatakan sebagai persamaan 3C. Sementara itu, transformasi kebalikan Lorentz untuk kecepatan pada tiap-tiap komponen koordinat dinyatakan sebagai berikut. UX sama dengan U-aksen X ditambah V dibagi 1 ditambah V dikali U-aksen X dibagi C kuadrat yang dinyatakan sebagai persamaan 4A. UY sama dengan U-aksen Y dikali akar kuadrat dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat dibagi 1 ditambah V dikali U-aksen X dibagi C kuadrat yang dinyatakan sebagai persamaan 4B. UZ sama dengan U-aksen Z dikali akar kuadrat dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat dibagi 1 ditambah V dikali U-aksen X dibagi C kuadrat yang dinyatakan sebagai persamaan 4C. Agar lebih memahami transformasi Lorentz, mari kita perhatikan penyelesaian kasus yang terdapat pada permasalahan di awal berikut ini. Soal, sebuah pesawat angkasa P berkecepatan 0,8 C terhadap bumi. Jika pesawat angkasa Q melewati pesawat angkasa P dengan kecepatan relatif 0,5 C terhadap pesawat angkasa P,
berapakah kecepatan pesawat angkasa Ki terhadap bumi? Penyelesaian untuk kasus tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, VPB sama dengan 0,8 C, VQP sama dengan 0,5 C. Ditanya, berapakah kecepatan pesawat angkasa Ki terhadap bumi atau VQB? Jawab, kecepatan pesawat angkasa Ki terhadap bumi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan transformasi kebalikan Lorentz untuk kecepatan sebagai berikut. Ux sama dengan U aksen X ditambah V dibagi 1 ditambah V dikali U aksen X dibagi C kuadrat. Persamaan tersebut dapat dimodifikasi sesuai kasus menjadi VQB sama dengan VQP ditambah VPB dibagi 1 ditambah VPB dikali VQP dibagi C kuadrat. Substitusikan nilai VQP sama dengan 0,5 C dan nilai VPB sama dengan 0,8 C ke dalam persamaan, sehingga diperoleh VQB sama dengan 1,3 C dibagi 1 ditambah 0,4 C kuadrat dibagi C kuadrat. Lakukan penyederhanaan pada persamaan, sehingga diperoleh VQB sama dengan 0,93 C. Jadi, kecepatan pesawat angkasa Ki terhadap bumi adalah 0,93 C. Kesimpulan. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, pada tahun 1905, Albert Einstein tahun 1879 sampai 1955 mengajukan dua postulatnya yang terkenal sebagai postulat relativitas khusus yang berbunyi sebagai berikut. Postulat pertama relativitas khusus. Postulat pertama menyatakan hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau kerangka acuan inersial. Postulat kedua relativitas khusus. Postulat kedua menyatakan cahaya merambat melalui ruang hampa dengan cepat rambat C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Sedangkan kelajuan cahaya tak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Kedua, relativitas khusus dapat dianalisis melalui transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz digunakan untuk menganalisis gerak relatif dari dua kerangka acuan yang saling bergerak dengan kecepatan mendekati cepat rambat cahaya C. Ketiga, persamaan transformasi Lorentz akan mengandung suatu pengali gamma yang disebut sebagai tetapan transformasi Lorentz. Secara matematis, tetapan transformasi Lorentz dinyatakan dengan persamaan berikut. Keempat, secara umum, transformasi Lorentz untuk koordinat dan waktu dapat diringkas menjadi persamaan berikut. Sementara itu, transformasi kebalikan Lorentz untuk koordinat dan waktu dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya, kecepatan titik P dapat dinyatakan dalam transformasi Lorentz untuk kecepatan. Transformasi Lorentz untuk kecepatan merupakan bentuk turunan pertama dari transformasi Lorentz untuk koordinat terhadap waktu. Secara umum, transformasi Lorentz untuk kecepatan pada tiap-tiap komponen koordinat dinyatakan sebagai berikut. Sementara itu, transformasi kebalikan Lorentz untuk kecepatan pada tiap-tiap komponen koordinat
dinyatakan sebagai berikut.